Oke, halo apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini. Dalam video kali ini saya ingin merespon salah satu teman kita atau salah satu rekan kita sesama networker yang dalam beberapa waktu terakhir ini sedang saya arahkan, bisa dibilang mungkin sedang mentoring atau coaching dan lain-lain untuk mendapatkan atau mengolah daftar nama baru yang dia dapatkan lewat campaign iklan untuk dia bawa ke bisnisnya. Nah, ini mungkin silahkan Pak, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan Mas Rio dan diajarkan sama Mas Rio, saya menjalankan semua konsep dan menjalankan bisnis saya itu di network marketing secara digital ya. Nah, hal yang saya lakukan adalah mencari database secara digital ya. Itu yang saya pelajari dari Mas Rio. Saya melakukan campaign ya kan. Saya set iklan dan itu saya lakukan 2 kali. Yang pertama itu saya testing, artinya testing itu ya dari sisi audiens, dari sisi ads copy ya atau apapun itu saya jalankan. Habis itu saya jalankan 3 hari dengan budget 50.000 per hari. Nah itu mendapatkan database, cuman yang untuk testing ini di awal belum cukup memuaskan karena apa? Harga per lead-nya per database yang saya dapat itu kurang lebih di angka 15 ribuan. Ya 10 sampai 15 ribu lah itu per lead per daftar nama baru ya, per daftar nama baru yang saya dapat itu Mas Rio. Nah setelah 3 hari, nah itu saya baca hasil reportnya, mulai dari impresinya, mulai dari JTR-nya, ya kan. Nah apa yang membuat ini mahal? Nah dari situ di campaign yang kedua saya ada ubah sedikit ya, ada beberapa sedikit yang dimana itu setelah konsultasi sama Mas Rio, saya mengubah dari sisi ads copy, saya mengubah dari sisi audiennya, dan saya running kembali dengan budget yang sama, ya tentunya sudah ada perubahan dari sisi media iklannya, yang awalnya pakai gambar, yang kedua ini pakai video. Nah ini sudah jalan 3 hari, total dapat database 3 hari ini di angka 40-an database, ya. Nah ini yang di iklan kedua ini sangat memuaskan hasilnya. Ya, dengan akuisisi ya, dengan harga per akuisisi per lead-nya itu yang testing pertama itu 15.000 per database ya per lead. Nah, yang di campaign kedua ini per database itu hanya 3.500. Ya, artinya dari budget per hari 50.000 dan saya dapatkan kurang lebih 40 database totalnya, itu berarti ya masih habis di angka 125.000 lah. Nah ini menurut saya sangat memuaskan. Kenapa? Karena misalkan saya di luar sana untuk prospecting ya, untuk kenalan dengan orang, untuk prospek orang atau janji ketemu presentasi dengan orang, misalkan janjian di kafe atau mungkin di tempat-tempat nongkrong, ya itu pasti uang seperti itu nggak akan cukup untuk menggrab atau mengakuisisi 40 database kan gitu kan. Nah itu sudah saya lakukan. Nah langkah kedua seperti yang disampaikan sama Mas Rio dalam konsep digital marketing untuk membangun network marketing adalah itu mengfollow up dari database yang saya dapat. Nah, tentunya dengan sebanyak itu kalau saya follow up secara manual pastinya saya ribet banget ya. Sehingga kapan hari saya sempat juga komunikasi sama Mas Rio kembali, saya konsultasi dan dikasih solusi untuk rekom pakai aja tools autoresponder kan gitu kan. Nah, yang disampaikan itu saya pakai, terus saya setting untuk script follow up-nya selama beberapa hari supaya saya nggak terlalu ribet juga, dan ternyata itu sangat mengefisiensi waktu saya nggak harus ribet untuk follow up satu persatu dari 40 database yang saya dapat. Nah, hanya saja setelah ini jalan, ini saya bertanya-tanya ya, artinya karena ini memang baru saya pakai di autoresponder ini saya pakai. Ketika script follow up-nya itu sudah mulai running, sudah mulai terdelivery untuk follow up ke 40 database, itu kan saya setting di per jam 8 pagi ya untuk mereka saya follow up ya, atau autoresponder itu jalan per jam 8 pagi. Harapan saya itu kan dapat balasan atau interaksi atau bagaimana ya. Jadi setelah saya broadcast itu ada 1-2 orang memang yang respon, cuman sebagian besar tidak respon, ya kan. Nah ini yang saya tanyakan, sebenarnya kunci follow up atau ketika kita pakai autoresponder seperti itu memang seperti itu atau
bagaimana? Maksudnya itu yang respon soalnya tidak terlalu banyak atau seperti apa? Kalau menurut Mas Rio bagaimana? Berarti itu autoresponder itu dalam bentuk konten sequence selama beberapa hari ke depan setelah daftar nama baru itu Pak Udin dapat ya? Siap, betul. Oke. Apa namanya, problem yang dirasain itu adalah tingkat responnya sangat kecil sekali. Betul. Oke. Pertanyaanku, jawabanku sih simpel gini. Oke, waktu pertama kali Pak Odin kena campaign atau kena campaign dari masuk gitu kan dari campaign yang aku bikin, terus jadi daftar nama, terus setelah sampai jadi daftar nama, nah dari situ tuh Pak Odin nerima berapa sequence atau pernah nggak sih ngerespon? Ya, jadi gini. Jadi awalnya dulu saya sampai kenal dengan Mas Rio ini kan kena dari iklannya Mas Rio tentang apa cara membangun networker secara digital ya kan seperti itu kan. Nah setelah itu kan saya ngisi form pada waktu itu dan setelah ngisi form secara instan saya dapat autoresponder, saya dapat jawaban dari WA. Ya saya biarkan nggak saya baca kan, ya cuma saya baca doang, maksudnya tidak saya respon. Nah hari kedua ternyata dapat lagi dari apa namanya mungkin adminnya Mas Rio ya. Atau mungkin itu dari autorespondernya karena pada waktu itu saya kan juga belum tahu kalau itu pakai autoresponder ya. Nah, karena di awal saya juga tidak kenal sama Mas Rio, ya kan? Ya saya hanya juga kedua hanya pengen tahu kan gitu kan. Akhirnya ya udah hari kedua ya nggak tak respon juga kan gitu kan. Hari ketiga dapat lagi di jam yang sama seperti yang kemarin-kemarin itu juga tidak saya respon ya sampai hari kelima yang dimana sekuennya itu mengarah ke sebuah pertemuan untuk istilahnya itu mengetahui seluk-beluk bagaimana sih membangun network marketing secara digital ya kan pada akhirnya saya ikut masuk di kelasnya Mas Rio untuk membangun networker secara digital itu. Nah saya masuk dan sampai undangan itu pun itu saya juga nggak respon sama sekali. Maksudnya saya mau ikut atau enggak ngerespon. Tapi memang dari sekuen yang disampaikan itu ya konten yang kalaupun ada undangan invitation-nya tinggal ngasih link, yaitu saya klik aja. Tapi saya nggak ngerespon juga kan gitu kan. Tiba-tiba saya masuk, barulah ada konfirmasi dari nomor WA yang sama yang setiap hari ngisi ngirim follow up itu menanyakan Bapak apakah sudah masuk di room kelas kami gitu. Lah itulah pertama kali saya jawab, iya saya sudah masuk. Itu memang setelah hari keempat atau kelima saya nerima follow up itu sih Mas Rio. Seperti itu. Ya udah sampean juga nggak ngerespon kan? Iya. Ya udah. Tapi kan sampean melakukan action apa yang aku minta kan? Ya, secara ya ini. Jadi justru ketika Mas Rio menanyakan hal seperti ini, saya mulai tersadar bahwasannya historis saya sampai masuk ke kelasnya Mas Rio tentang mengembangkan mengembangkan network marketing secara digital itu juga saya baru tersadar iya ya juga ya barusan ketika Mas Rio tanya karena ya itu kalau menurut Mas Rio gini kenapa yang saya lakukan juga seperti itu Mas Rio maksudnya saya juga nggak respon tapi tiba-tiba saya masuk kelas dan pada akhirnya juga ngambil kelas itu gitu loh. Oke. Yang pertama, memang aku sama sekali nggak mengharapkan respon. Karena buat aku, kalau makin banyak orang yang respon, capek. Yang ada aku bukan ngebangun bisnis online, malah jadi bisnis jempol. Oke. Karena pada basically, aku nggak butuh orang respon. Yang aku butuhin adalah orang yang melakukan tindakan dari action yang aku minta dari konten follow up tersebut. Kan makanya kan di setiap konten follow up itu kan ada call to action yang kita sebut namanya call to action. Jadi kita manggil dia untuk melakukan action X. Nah selama dia melakukan action itu buat aku udah cukup gitu. Entah dia bentuknya visit, artinya kan ketika visit informasi yang dia dapat bertambah gitu. Ya memang goal saya itu bukan untuk meningkatin respon, tapi memang orang itu jadi mau action, melakukan apa yang kita minta dari konten follow up itu. Perihal dia respon apa enggak itu urusan belakangan. Aku anggap aja itu bonus gitu. Karena ya ada yang respon banyak pun beberapa kali belum tentu aku respon balik gitu. Karena PR sih ngerespon baliknya itu. Itu sih. Jadi memang respon itu nggak menjamin orang itu bakal closing juga, Pak. Oke. Paham.
gambaran itu ya. Mungkin ada orang tanya-tanya, ya ketika kita balas respon nggak masalah, tapi buat aku lebih penting itu daripada respon adalah call to action-nya itu dia melakukan action dari apa yang kita minta nggak? That's it sih itu. Berarti ya memang karena kalau kenapa? Ya, berarti memang setting dari script follow up itu disetting memang seperti itu ya. Yang penting kita delivery konten yang istilahnya itu mengarahkan mereka untuk call to action-nya kan gitu kan, dari apa yang kita tawarkan kan, seperti itu ya Mas Rio ya. Iya, gambarannya itu karena goals-nya adalah mereka action. Ya ngapain lu nanya-nanya banyak doang tapi nggak action apa-apa kan bullshit. Yes, I see. Oh Dan iya, pengalamanku Pak. Pengalamanku nih ya. Biasanya orang yang malah banyak chit-chat itu ngambil keputusan lama, malah bahkan cenderung nggak ngambil keputusan apa-apa. Oh iya. Tapi yang memang kita kasih follow up terus dia ngelakuin call to action, jebret, action, jebret. Nah itu lebih ngarah ke closingnya memang lebih dekat ketimbang yang tadi aku bilang itu udah banyak nanya-nanya atau udah banyak ngobrol tapi nggak action apa-apa gitu. Yes. Iya, ya memang secara ini kan setelah saya jalan ini kurang lebih di 3 hari iklan ya kan, ternyata benar yang disampaikan sama Mas Rio. Hari ini tadi ada yang tiba-tiba, maksudnya yang awalnya nggak ngerespon, tiba-tiba ingin ambil penawaran yang saya berikan dan tanya kode kupon ya, karena memang apa yang saya share itu kan penawarannya adalah kalau misalkan Anda itu mau ngambil apa yang saya tawarkan, ini ada potongan diskon dengan pakai kode kupon. Ya, memang pada akhirnya itu tiba-tiba ada yang awalnya juga nggak ngerespon gitu loh, karena kena sekuen di hari kedua, di hari ketiga ini tiba-tiba langsung tanya kode kupon dan action ya. Jadi itu yang terjadi memang seperti itu berarti ya. Oke. Poinnya itu. Jadi kalaupun emang dia ngerespon, nanya kan udah lebih ke arah karena dia tertarik setelah mempelajari atau memang dia mau melakukan action kayak gitu. Tapi dia cuma butuh make sure dulu gitu. Lebih enak sih kayak gitu. Jadi udah kejawab ya, memang itu bukan di setting buat orang respon, tapi memang untuk dia ngambil action yang kita lakukan. Ya, ketika memang orang respon, ya itu bonus gitu. Cuma memang ketika itu terlalu banyak orang yang respon tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil keputusan apa-apa, buat kita juga takes time. Dan toh sampean sendiri kan juga sampai 5 hari lebih itu nggak ngerespon toh. Iya, dan akhirnya juga, iya betul. Akhirnya juga take action gitu loh, maksudnya akhirnya juga take action untuk ngambil dari sekuen yang saya terima selama 4 hari itu gitu. Ya udah, lu sendiri aja nggak ngerespon, lu minta orang ngerespon kan ngeselin. Iya, cuman yang saya rasakan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget sama Mas Rio dari setelah saya ikut webclass-nya Mas Rio itu yang untuk bagaimana cara membangun network marketing secara digital itu, dan itu saya lakukan ya, dan sekarang sudah jalan beberapa hari. Ternyata hari ini dengan kondisi yang sekarang banyaknya opportunity di luar sana, membangun bisnis network secara digital jika tahu caranya itu memudahkan dan mengefisiensi, lebih ekonomis. Jadi kalau diingat-ingat seperti zaman dulu ketika butuh ketemu satu orang aja kita harus janjian, ya kan? Apalagi terkadang kita harus ya minimal secangkir kopi, dan itu ya sehari 50 sampai 100 ribu juga istilahnya nggak cukup. Kadang kan gitu kan, kadang itu masih butuh ketemu yang kedua kali dan ketiga kali sampai prospek tersebut closing kan gitu kan. Nah, dengan konsepnya yang disampaikan sama Mas Rio, saya terima kasih sekali, itu saya lakukan. Nah, sampai hari ini kurang lebih terkumpul database itu dari campaign yang dulu pertama sama campaign yang kedua dan kemarin ini campaign yang ketiga, itu kurang lebih sudah ada 100 database ya. Tentunya nanti secara persentase conversion rate itu kalau menurut Mas Rio biasanya itu seperti apa? Apakah memang ada tolak ukurnya atau ya udah kita jalan aja nanti ya biarkan tersaring dengan sendirinya atau bagaimana? Kalau dari pengalamanku sebelumnya sih itu conversion rate itu di angka 7 sampai 10% itu masih aman sih. Oke. Itu masih aman, di angka 7 sampai 10% itu masih masuk akal ya. Dan memang tergantung industrinya atau tergantung apa yang kita tawarkan sih. Dalam beberapa kasus itu bisa jadi ya lebih gitu, tapi kita anggap aja di angka 5 sampai 7% itu udah make sense. Oke.
Jadi ini memang masih saya jalankan sampai hari ini pun iklan saya masih aktif, ya kan, masih aktif, dan sampai hari ini pun per hari itu mendulang database ya, atau mendapatkan database kurang lebih di angka 10 sampai 15 orang setiap hari ya, dengan budget 50 sampai hari ini pun budget 50. Nanti nggak tahu ke depannya apakah saya tambah budgetnya atau bagaimana ya, itu nanti mungkin butuh konsultasi lebih lanjut ke Mas Rio ya. Seperti itu. Oke. Poinnya adalah itu dari daftar nama yang udah masuk itu di follow up, di convert jadi prospek sambil terus nambah daftar nama baru. Karena kalau kita fokus dengan daftar nama yang ada terus enggak nambah daftar nama baru, itu frustasi sih udah pasti. Ya, sambil follow up-nya jalanin aja terus gitu. Oke. Nah, jadi tetap akan saya jalankan iklan sesuai arahannya Mas Rio. Yang kedua, ya karena setiap hari juga nambah daftar nama, ya pastinya saya full up dengan menggunakan autoresponder. Kalau nggak gitu juga repot juga kan gitu kan. Oke. Jadi untuk pertanyaan tentang respon sudah kejawab Mas Rio. Terima kasih sebelumnya. Itu. Oke, paling itu dulu ya Pak. Ya, siap. Nanti kita kalau ada yang mau ditanyain, monggo Pak, ditanyain lagi. Sip. Oke, sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye. Oke, Bapak, terima kasih.